misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya kita udah punya kerjaan di tempat yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi begitu lo Senin, Selasa, Rabu, Kamis di hotel deket airport. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu di Hotel Hilton. Nah, kebetulan hari Jumat itu kan ada Jumatan. Dan itu Jumatan itu biasanya jam 1.30. Kelar kerja hotel jam 1, langsung nyupir ke masjid. Langsung dapat sholat Jumat juga gitu. Nah, saking hebohnya kita pengen duit dolar. Oh, gue ternyata masih kuat nih. Soalnya ngapain gue di rumah dari jam 1 siang kagak ada kerjaan sampai malam gitu. Gue nyari kerjaan aja, misalnya nyari kerjaan cleaning. Nah, nyari kerjaan cleaning kita daftar ke agen cleaner. Ternyata kita pertamanya dikasih satu misalnya satu office, satu kantor nih. Kita kerjain sehari cuma 2 jam, seminggu cuma 3 kali misalnya gitu. Oh, ternyata kita bagus. Ditambah lagi nanti sama si agen cleaner. Nih lu pegang lagi nih, kita dapat project lagi kantor yang ini. Gitu, ada dia cuma 1 jam kerjaannya. Oh, nanti lu ini nih bersihin childcare yang ini. Gitu, ada yang lagi pulang. Nanti lo gantiin di situ, soalnya kayaknya dia nggak bakal balik lagi, dia mau berhenti. Nanti lo bisa setiap hari ngerjain childcare, setiap harinya ada 3 jam, Senin sampai Jumat selama masa sekolah childcare itu setiap harinya 3 jam. Berarti lo dari jam 1 sampai malam besok pagi-pagi jam 5 itu kan kosong tuh waktu lo. Nah, itu lo bisa cleaning. Gitu misalnya Office A 2 jam, Office B 1 jam, childcare 3 jam, udah 5 jam. Gitu ekstra. Gitu. Jadi Hotel A 1, Hotel B 2 kerjanya sama yang cleaning ini ikut si agen. Ada 3 project office. Setiap harinya itu sekitar 5 jam. Dan kadang kalau cleaning itu, misalnya projectnya nih 1 jam nih, kantor 1 jam ya. Itu kalau kita ngerjainnya itu paling cuma 25 menit, 30 menit gitu. Atau misalnya di childcare nih. Di childcare setiap hari kan 3 jam, Senin sampai Jumat. Tahu, oh pojokan ini mah kemarin udah dibersihin, gak kotor-kotor amat gitu. Ada yang dikerjain rutin, yang memang dia tempat lalu lalang anak-anak. Ada yang memang ya udah ini bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu kan. Jadi kita bisa cepet-cepetan juga. Bahkan yang project 3 jam itu kemarin aja gue cuma kerjain 1,5 jam gitu. Jadi gaji tetap 5 jam, tapi kerjaan cleaning ini tuh paling bisa banget diringkes gitu. Jadi yang kerjaan project 1 jam mungkin jadi 30 menit. Yang kerjaan 3 jam bisa 1,5 jam gitu. Jadi kayak 50% sampai 60%. Jadi kalian bisa hemat 40% dari project si cleaning ini gitu. Dan itu kalian tetap dibayar full. Jadi begitu kombinasi untuk kerjaan. Makanya para student, gimana Mas Arif kan kuliah gitu, gimana dia kerjanya? Ya gitu, dia misalnya ada kuliah seminggu 3 kali nih. Oke, Senin, Rabu, sama Jumat misalnya gitu kan. Berarti dia masuk kuliahnya itu kadang ada yang cuma 3 jam, ada yang mungkin 4 jam dalam sehari, ada yang mungkin 8 jam dalam sehari gitu. Sisanya kita tuh bisa nyari kerjaan-kerjaan yang kayak gitu. Kayak misalnya di supermarket nih. Di supermarket kerjaannya dari jam 5 sampai jam 2 siang. Berarti ketika kita lagi nggak ada masuk kuliah, kita bisa kerja tuh di supermarket yang jadwalnya segitu gitu. Atau misalnya kita pengennya kerjanya Uber Eats aja. Jadi misalnya abis pulang kuliah, ya kita tinggal aplikasinya on kan, tinggal nerima orderan gitu. Sampai kapan kalian mau kerja, itu terserah kalian. Oke, jadi kerjaan itu tuh nggak saklek kayak kita di Indonesia. Kerja dari jam 7 sampai jam 5 pulang. Enggak. Itu tuh beragam banget. Kalian mau start dari jam berapapun, itu ada lowongan pekerjaannya. Oke, tinggal milih-milih. Misalnya cleaning kembali lagi ke childcare tadi. Cleaning childcare tadi mulai kerjanya dari jam 7 malam ya, karena
baru kelarnya kan jam 5. Atau kalian setelah sekolah pada pulang, anak-anak udah pada pulang, udah dijemput orang tuanya, jam 5.30 kalian udah bisa start cleaning gitu. Nah, kan bukanya si childcare itu jam 7 pagi. Dari jam 5.30 sampai jam 7 pagi, kalian mau kerjain jam berapapun itu bisa. Gitu. Jadi nggak ada ukuran saklek kalian harus ngerjain jam berapa. Oke? Jadi enaknya kayak gitu kalau kerjaan cleaning. Misalnya lo lagi ngerjain tugas banyak hal gitu. Aduh, belum sempet nih ngerjain si cleaning itu. Ya udah nanti aja subuh-subuh mendekati dia mau buka gitu kan. Ya udah kita ngerjain tugas aja gitu. Sampai pas nanti subuh-subuh baru kita kerjain cleaning. Gitu. Chef, hopefully you reply my message. Oke. Kebanyakan message soalnya, message. Kan cleaning harus bawa alat sendiri. Nah, kalau di agen cleaning itu, kita kan daftar nih ke agen cleaning ya. Nanti si agen cleaning itu dia memiliki peralatan-peralatan basic untuk kita. Dan kita diwajibkan kayak punya kendaraan sendiri. Gitu. Jadi begitu nyampe ke Australia, kalau misalnya kalian udah kerja tadi di hotel, misalnya di hotel udah sebulan 2 bulan, langsung beli mobil. Dan kalian juga misalnya lagi aduh belum dapat kerjaan nih, belum ada lowongan atau belum nyantol gitu kan, kalian gunakan waktu itu untuk belajar gimana sih dapetin SIM, melakukan teori tes secara online, bisa latihan kayak gitu. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia. Oke? Atau tidak banyak mengeluh, gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang lain gitu. Yes, link 519549. Mau musim dingin sulit kerjaan. Nah, beberapa faktor yang mungkin membuat pekerjaan itu susah adalah season atau musim. Kalau di sini dan Melbourne, dia ada musim salju di pertengahan tahun, kayak mau bulan Juli. Kayak sekarang tuh udah mulai menurun tuh. Misalnya tadinya lo kerja di restoran itu seminggu tuh 6 hari bisa gitu kan. Atau 5 hari 40 jam. Bahkan si bosnya ngasih juga overtime. Jadi 40 jam dibayar tax, misalnya sisa overtime-nya dibayar cash langsung. Gitu. Oke, ada juga bos-bos seperti itu. Nah, ini juga teman-teman yang student biasanya seneng banget kalau ada bos-bos yang ngasih kerjaan cash. Karena lo kan nggak terdeteksi pajaknya gitu. Ini bukan gue ngajarin untuk kalian melakukan praktek seperti ini, karena sebenarnya ketika kalian mendapatkan cash money, kalian tuh harus bayar pajak. Akan tetapi ini praktek sudah dilakukan orang dari berpuluh-puluh tahun gitu guys. Jadi student-student itu mendapatkan income lebih dari 24 jam itu karena mereka juga dapat uang cash. Oke? Dan idealnya ketika kalian mendapatkan cash itu kalian harus bayar pajak. Nah, ketika lagi rame, lagi seasonnya lagi musim panas gitu, musim summer gitu kan, di Melbourne, di Sydney itu, lo mungkin bisa kerja 7 hari, bahkan diperes sama bosnya. Diperesnya itu ya persetujuan lo juga, kan lo juga suka gitu, dikasih jam panjang gitu. Jadi bukan dia diperes, kita diperes kerja terus tapi gajinya kecil gitu kan. Gajinya oke kok gitu, jadi lo 7 hari kerja malah lo seneng gitu kan, di situ terus. Nah, ketika lagi musim dingin, musim salju, itu mungkin bisa cuma 4 hari, 5 hari, itu pun lo nanti bagi-bagi dengan yang lain. Gitu. Dan itu biasanya orang-orang full time lebih diutamakan. Jadi orang-orang full time ini tuh mereka memang dibayar 1 tahun. Mereka tuh nggak mengenal public holiday, nggak mengenal weekend, jadi gajinya tuh flat. Misalnya dikatakan dia pelayan katakan 650 juta 1 tahun. Jadi 650 juta dibagi 52 minggu, berapa setiap minggunya tuh bakal dapat yang sama. Sedangkan kalau gaji casual, kalau misalnya lo kerja hari Sabtu, gajinya lebih tinggi, Minggu lebih tinggi lagi, public holiday lebih tinggi lagi, per jamnya pun lebih tinggi daripada si casual. Cuman ya casual ketika lagi dia mau liburan itu nggak dibayar. Sedangkan si full time dia setiap liburan sekitar 5 mingguan dia tetap dibayar. Jadi perusahaan lebih mengutamakan yang full time dong. Makanya ketika lagi sepi,
karena si full time ini udah dibayar per tahun dan setiap minggunya dia dapat 38 jam. Jadi si full time ini tuh nggak bisa kita dimain-mainin jamnya. Yang bisa dimain-mainin jamnya itu si casual. Makanya si casual bisa jam kerjanya langsung menurun gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal di kota Darwin. Nah, kalau misalnya lagi kalian datang di bulan Mei, Agustus, September, Oktober, November, itu masih bagus jam kerjanya. Kalian masih bisa 40 jam seminggu kerja di satu perusahaan ya. Nanti begitu masuk September, Desember gitu kan, November, Desember, itu udah mulai menurun. Jadi kalian mungkin cuma kerja 3 hari, 2 hari, atau bahkan satu harinya yang tadinya 8 jam, 9 jam, kalian cuma kerja 4 jam. Gitu, oke? Jadi begitu kalian sepi di kota Darwin, itu biasanya kita juga mulai pergi liburan. Jadi teman-teman yang udah kerja lama atau para full time ini mereka ambil liburan. Nah, sehingga lowongan-lowongan kerja tuh masih tetap ada karena si perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang ngisi pekerjaan saat pekerja-pekerja mereka tuh pergi liburan. Gitu. Contoh gini, di satu restoran itu tuh ada 5 karyawan tetap. Oke? Dua lainnya adalah WHV. Nah, dua ini tuh misalnya yang 2 orang yang karyawan tetap ini tuh pergi holiday, misalnya orang Filipina pergi ke Manila pulang gitu kan. Tentu aja setiap harinya itu harus selalu ada 7 orang dong, berarti kekurangan 2 orang. Nah, ini dia bakal nyari karyawan lagi, bakal hire tetap. Jadi di musim sepi pun pasti akan ada lowongan kerja. Namun kalau di kota kecil itu lebih banyaknya dari mulut ke mulut, jadi dari teman ke teman lowongan kerjaannya. Jadi orang-orang baru ini tuh nggak dapat kesempatan untuk ngelamar kerja di postingan-postingan online gitu. Biasanya misalnya lo baru nih, nanya langsung, Rip, ada lowongan kerja nggak di tempat lo? Sak, ada lowongan kerja nggak di tempat lo? Den, ada lowongan kerja nggak di tempat lo? Gitu kan. Budi, ada lowongan kerja nggak di tempat lo? Gitu. Jadi lebih cepat dari teman ke teman. Oke? Nah, terus nanti pas si 2 orang Filipina tadi masuk lagi kerja, nah, terus ada 2 ekstra karyawan yang tadi udah kerja juga. Nanti pelan-pelan ini berkompetisi nih. Si 5 karyawan tetap, mereka tenang aja, mereka udah dapat jam kerja banyak. Si 2 orang work and holiday visa ini tuh bakal berkompetisi lah sama si 2 WHV yang baru ini. Nah, ini jamnya nanti dibagi-bagi. Yang tadinya si 2 WHV ini tuh jamnya bagus, tiba-tiba si bosnya juga ngebagi-bagi jam, ngurang-ngurangin jam si WHV ini ke WHV yang baru lagi. Nah, nanti si 5 karyawan tetap ini tuh ada lagi nih yang holiday, misalnya 1 orang. Berarti si 4 orang yang WHV ini tuh mereka juga nambah lagi jam kerjanya. Gitu. Oke? Karena yang ini harus tetap diisikan lowongan kerja pekerjaannya. Gitu. Jadi memang ngatur-ngatur jadwalnya ini yang mungkin agak susah ya. Kalau lo jadi manajer, lo jadi head chef, lo jadi supervisor, itu agak pusing. Gitu. Kalau nggak punya temen gimana? Pas awal-awal pasti susah dapet temen yang tiba-tiba mau bantu. Jadi kalau nggak ada temen, sekarang kan orang Indonesia udah di mana-mana. Gitu. Misalnya Ujang Arif, yang gue follow itu siapa sih? Pasti banyak dong temen-temen yang di Australia gitu. Oh, temennya si Arif ini ada di Sydney, ada di Brisbane, ada di Perth, ada di Melbourne gitu. Jadi follow dia, terus SKSD aja gitu. Kenal aja gitu kan, kenalan, nanya-nanya segala macam. Dan kalau misalnya memang bener-bener baru dan takut banget nggak dapet duit, itu mendingan milih Sydney atau Melbourne. Itu bagus, option yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian memang udah pekerja keras, udah bener-bener suka nguli banget orangnya, itu lo tinggal dimanapun, di kota-kota kecil sekalipun, itu lo insya Allah rezekinya lancar gitu.
Karena di sini tuh semakin lo kuli, semakin lo satset, bos lo tuh bakal suka. Gitu. Bayangin, kita tuh bakal dibayar per jam. Jadi kalau lu bisa ngerjain banyak hal dalam 1 jam, bos lu pasti suka dong. Itu tuh udah kayak basic apa ya? Memahami sesuatu gitu. Oke, jadi kalau misalnya lo bos, lihat anak buah lo suka kerja kayak gitu, bisa memaksimalkan waktu, tentu lo juga bakal suka sama dia. Bang, kalau saya ke Aussie nanti mau SKSD. Tuh kan udah full skill nih bang. Ada grup di VB orang Indonesia di Australia, WHV Australia Job. Tolong share tentang visa turis terus switch ke visa student dong. Oke. Jadi visa turis. Oke. Visa turis Australia itu salah satu visa yang tersulit di dunia. Oke, jadi make sure kalian punya pekerjaan di Indonesia yang jelas. Oke. Pekerjaan ini tuh bisa beneran, bisa bohongan, itu terserah kalian. Tapi yang jelas, ya kalian juga harus pinter-pinter gimana gitu, biar itu tuh bener-bener kelihatan genuine. Misalnya, saudara kalian tuh punya kantor notaris. Oke? Nah, kalian tuh nggak kerja. Kalian tuh misalnya entrepreneur atau freelancer gitu kan, nggak punya slip gaji. Nah, ya udah, mintalah ke temen atau ke saudara kalian yang notaris itu, dalam beberapa bulan ini tolong dong gue dimasukin aja, diakuin aja sebagai karyawan kalian gitu. Dan make sure sebelum visa turis diajukan, sekarang udah tahu nih visa turis mau bisa menjadi visa student. Berarti kalian ancang-ancang, oke, gue berarti tahun depan bakal apply student visa. Nah, berarti dari sekarang itu keuangan kalian itu harus bagus, harus di-maintain. Oke? Di-maintain. Yang biasanya kalian bayar listrik langsung ke kantor pos gitu kan. Ini. Sekarang semuanya pakai ATM. Oke? Biar transaksinya tuh bahwa tabungan kalian tuh aktif. Bayar hutang, bayar pinjol, bayar cicilan mobil, cicilan bank emok gitu kan. Semuanya gunakan ATM. Biar rekening koran kalian tuh kelihatan banyak transaksi segala macam. Oke? Dan pastikan kalian punya pekerjaan. Kalian terdaftar menjadi seorang pekerja. Kenapa? Karena dengan kalian bekerja, itu pemerintah Australia bakal ngeliat bahwa kalian tuh bakal balik lagi ke Indonesia. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan turis visa, kita udah tahu juga dong gimana dapetin persyaratan si student visa. Ijazah, transkrip nilai, paspor, akta lahir, apalagi tuh, buku nikah kalau misalnya kalian mau bawa istri. Terus juga bahasa Inggris, IELTS. Itu semua udah di komputer kalian atau di HP kalian. Atau kalian sudah kirim ke agen pendidikan kalian di Australia, di Sydney, siapa yang nanti mau bantu kalian. Udah kirim semua ke sana. Begitu datang, tinggal update di airport pakai wifi atau beli kartu Australia, tinggal kasih tahu agen, gue udah di Australia nih, gue mau langsung urusin si student visa gue. Jadi begitu datang ke Australia, langsung ke kantor si agen untuk ngurusin student visanya. Satset sama si agen juga nggak bakal nunda-nunda pekerjaannya, karena kerjaan dia tuh udah segini gitu loh. Kalau nunda-nunda pekerjaan kalian, nanti kerjaannya nggak kelar-kelar. Oke? Cuan di Australia tuh cuan. Semakin lo cepet semakin bagus gitu kan. Jadi semakin cepet kelar, ya semakin banyak project lagi yang harus dia tanganin. Oke? Udah nyampe Australia, begitu dia langsung daftarin kalian ke sekolahnya. Nah, nanti sekolahnya langsung konfirmasi, menganalisis dokumen kita suruh bayar uang 1 semester pertama. Kita udah bayar, kita udah beli asuransi juga. Terus si sekolahnya bakal ngeluarin surat penerimaan kampus bahwa kita udah keterima bakal kuliah di situ. Nah, surat penerimaan kampus ini tuh nanti digabungin sama aplikasi sebelumnya, kemudian si agen bakal ngajuin ke si pemerintah Australia untuk mendapatkan student visanya. Gitu. Udah masuk nih ke pemerintah Australia,
kita disuruh medical check up. Medical check up di Australia itu sekitar 4 jutaan. Kita medical check up. Setelah medical check up, visanya granted. Tinggal kalian kapan nunggu jadwal kuliahnya. Biasanya dalam setahun itu ada 2 kali penerimaan mahasiswa. Bulan Februari ataupun bulan September. Oke, jadi kalian milih mau mulai kapan kuliahnya. Jadi pergi ke Australianya kira-kira mendekati bulan-bulan itu. Nah, kemudian ketika kalian boleh kerjanya itu setelah kalian pertama masuk ke kampus. Hari pertama kapan kuliah kalian dimulai, itu kalian officially udah boleh kerja 24 jam per minggu. Oke? Atau kalian tadi kalau misalnya pengen kerja ekstra berarti harus nyari perusahaan yang ngasih cash on hand. Karena dia bakal ngasih gaji cash gitu. Oke? Ini sebenarnya ilegal, atau kalau kalian dapetin cash kalian harus bayar sendiri, kalian harus ngurus sendiri pajaknya. Akan tetapi kan nggak ada yang tahu bahwa kita dibayar cash, dan ini praktek sudah terjadi puluhan tahun gitu, sehingga student-student juga pada betah di Australia karena mereka bisa dapat uang tambahan dari sana. Bahkan beberapa student itu mereka berkompetisi menawarkan diri dibayar semurah-murahnya dengan cash dari perusahaan gitu. Misalnya orang dari negara-negara lain kan mereka udah nih batasnya 24 jam doang gaji normal. Gaji cashnya ya udahlah bayar gue nggak apa-apa, murah, yang penting lo ngasih gue cash segala macem. Itu gitu kompetisinya di kota-kota besar yang terjadi di sini di Melbourne. Bahkan orang-orang menawarkan diri untuk dibayar murah gitu. Oke. Nah, kenapa sih si perusahaan lebih suka si student untuk bekerja? Karena si student ini kan mereka nggak kemana-mana, nggak pindah-pindah. Tapi kalau WHV itu meskipun mereka bisa kerja lebih dari 24 jam, bisa berapa jam pun, tapi mereka suka pindah-pindah gitu. Tiba-tiba, aduh nggak suka kerja di sini, pindah. Aduh, tiba-tiba ada temennya ngajakin, oh lu kesini aja, ke Melbourne aja nih, ada di pabrik ini, pindah. Terus atau misalnya dia lagi ke Darwin nih, lagi ada kerja-kerja di tambang, pindah gitu. Jadi komitmennya kurang. Tapi kalau student kan dia mau tidak mau nggak bisa kemana-mana karena kan dia terikat dengan kampusnya gitu. Harus sekolah, harus ketemu dosen kadang, atau kuliah online. Pokoknya harus deket-deket area-area kampus gitu. Jadi dia nggak bakal kemana-mana gitu. Udah jam 11.07, gue harus tidur guys. Rencananya tadi 24 menit doang nih. Pemberi kerja bakal minta visa kita. Jadi dia bakal tahu aturan yang memang tepat buat kita.